Halo, selamat pagi. Kita akan bahas getaran atau gerak harmonik sederhana ya di sesi ini. Oke, getaran yang kita bahas di sini adalah getaran yang harmonik yang bolak-balik. Ada contohnya yang kita bahas tentang bandul dan pegas. Jadi di sini ada gambar yang kiri adalah bandul yang bergerak bolak-balik dan yang kanan adalah pegas. Pegasnya bisa berposisi horizontal, juga bisa berposisi vertikal. Jadi bisa kalian lihat di sini ketika ada sebuah pegas disimpangkan kemudian dilepas, dia akan mengayun. Di tengah-tengah ini adalah titik seimbangnya dia. Ini bandulnya. Kalau pegasnya di sini, titik seimbangnya di sini, kemudian ditarik ke kanan sebesar X, kemudian dilepas, dia akan bergerak, berosilasi namanya, atau bergetar, bergerak bolak-balik. Nah, getaran itu akan terus terjadi jika tidak ada gaya yang lain yang mempengaruhi gerakan tersebut, atau simpelnya tidak ada gesekan, itu contohnya. Nah, contoh getaran lain di sini ada getaran sinyal, getaran pita suara, speaker. Nah, ini juga contoh animasinya, getaran jadi pada membran di sebuah permukaan. Kemudian yang di sini yang kedua itu adalah gerakan harmonik yang sederhana dari sistem pegas. Jadi sederhana ya, seperti ini aja satu sistem gitu. Jadi di sini akan terus dia bergetar selamanya jika tidak ada pengaruh gaya lain atau unsur lain yang mempengaruhinya. Jadi kondisi yang ideal, tapi pada kenyataannya tidak ada ya. Nah, contoh getaran yang lain juga ada nih, ada gitar yang dipetik, duduk dipukul, pita suara, bandul, mistar. Nah, getaran itu sendiri adalah gerak periodik yang menempuh lintasan yang sama. Getaran periodik, getaran yang secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Jadi kita masih akan bahas tentang materi seperti yang di SMP. Kita bahas tentang frekuensi, yaitu banyaknya getaran dalam satuan waktu atau detik per detik. Jadi frekuensi itu adalah jumlah getaran per detik yang langsung memiliki satuan yang disebut dengan hertz, getaran per second, hertz. Sedangkan periode adalah kebalikannya adalah yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Jadi satu getaran waktunya berapa? Nah, di sini kalau di rumusnya ya T sama dengan 1 per F atau F sama 1 per T. Bisa kalian juga lihat di buku-buku atau referensi yang lainnya. Nah, untuk contohnya kita akan cek di animasi, kita akan bahas bukan hanya di getaran seperti SMP, tapi kita akan meninjau lagi faktor yang mempengaruhi getaran itu sendiri. Setelah itu juga kita akan bahas tentang simpangan dari getaran, kemudian ada kecepatan, percepatan, dan energi. Itulah yang akan kita bahas pada sesi ini. Di pertama-tama kita mengingat kembali tentang periode dan frekuensi. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat apa yang ada dari simulasi yang sudah saya sempat belikan linknya ya. Jadi di sini ada simulasi bandul dan pegas. Mari kita cek. Jadi ini simulasi yang bisa kalian akses di situsnya PET ya. Kalian bisa akses pendulum dan spring atau pegasnya. Nah, di sini kita akan cek faktor yang mempengaruhi dari periode dari sebuah bandul. Kita coba di sini ada dua. Ya, yang pertama kita samakan dari panjang talinya, kita buat sama, masanya kita buat berbeda. Yang satu 1 kilo di sini jelas, yang biru, yang merah panjang talinya sama-sama 1 meter, masanya setengah kilo, yang 1 kilo tadi setengah kilo. Lihat dari ukurannya. Kita posisikan gravitasinya berada di bumi, tidak ada gesekan sehingga bisa berayun selamanya gitu. Kalau kita isi gesekan dia lama-lama kan diam. Nanti bisa kita cek. Oke, jadi ketika kita simpangan pada sudut yang sama, misalnya di 40 derajat, kemudian kita mulai, apakah terjadi perbedaan periodenya? Nah, kita cek sekarang.
Jadi ternyata ini berayun bersamaan. Kalau kita cek waktunya, kira-kira 1 detik 1,94 detik satu kali ayun, dan dia akan terus berbarengan seperti ini. Jadi untuk panjang yang sama, walaupun masanya beda ya. Jadi periode ayunannya adalah sama. Jadi waktu untuk satu kali getaran itu sama, yaitu sekitar 1 detik, hampir 2 detik. Bisa kalian lihat di sini. Kalau lihat slow motionnya seperti ini. Ya. Ini adalah jejak untuk menghitung periodenya. Bisa kita mulai dari mana aja. Di periodenya 1 kali balik. 1, jadi sampai di sini. Kalau tadi dihitungnya dari tengah-tengah, ini titik seimbangnya. Oke, sekarang kita stop. Kita ganti sekarang masanya. Tadi yang jelas masanya berbeda, panjang talinya sama, menghasilkan periode yang sama. Berarti di sini massa tidak mempengaruhi. Sekarang kita ubah masanya, karena tidak mempengaruhi, kita buat sama, jadi 1 kilo, di sini 1 kilo. Panjangnya yang kita ubah. Yang biru setengah meter, yang merah 1 meter. Jelas di sini nampak. Sangat jelas perbedaannya. Kita simpangkan di sudut 40 derajat lagi. Kita simpangkan di sudut 40 derajat lagi. Ya. Kita reset di sini. Ya, kita akan mulai menghitung periode dari keduanya dengan nilai massa yang sama, 1 kilo, tapi panjang tali yang berbeda. Nah, kalian bisa lihat yang biru lebih cepat. 1 kali putarnya yang biru lebih cepat. Kita pakai slow motion. Oke. Yang biru lebih cepat. Sekarang kita coba untuk cek. Nah, yang biru. Yang kita cek yang biru. Oke. Periodenya adalah 1 detik 38. Yang merah sekarang saya mau cek. Periodenya adalah jauh lebih besar. Sudah lewat ya. Jadi periodenya adalah 2 detik 0,08 2 detik, 0,08 ya. Jadi di sini sangat jelas bahwa yang mempengaruhi di sini adalah panjang talinya. Panjang tali mempengaruhi besarnya periode, jadi waktu untuk 1 kali getaran. Walaupun masanya sama, dia akan menghasilkan periode yang berbeda. Dan kita juga sudah menyimpulkan tadi, masanya berbeda, panjang talinya sama, ternyata sama periode. Nah, berarti yang mempengaruhi periode di sini adalah hanya panjang tali dan bukan massa. Ya, gravitasinya juga bisa kita ganti kalau misalnya kita ganti gravitasinya di planet X, di bulan lah. Ya, maka geraknya akan berbeda. Kita ganti di Jupiter. Kita reset 40 derajat, yang merah tadi 0,2. Tadi 2 detik. Sekarang waktunya ketika di Jupiter adalah 1. Walaupun sama-sama slow motion, ternyata berbeda juga. Gravitasi juga mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi di sini adalah 1, panjang tali, yang kedua gravitasi. Kita akan cek bagaimana persamaannya. Ya. Kita akan cek persamaannya untuk bandul seperti apa. Oke, di sini kita akan cek periode. Kalau tadi bandul, sekarang pegas.
faktor yang mempengaruhi periode osilasi dari pegas. Position. Nah, sekarang di sini pegas satunya kita anggap pakai konstanta sama ya, 1 2 3. Konstantanya sama. Kita gantungkan beban yang berbeda. Sama ini sorry. Bebannya sama. Kita gantungkan beban yang berbeda 50 kilo lah satu. Konstantanya sama. Ya otomatis peregangannya pasti beda sesuai dengan hukum Hooke. Ya, kita akan coba tarik. Ini ya konstantanya sama. Posisinya di bumi. Dampingin loh. Kita akan tarik di bawah. Ya, ini stopwatch ya. Kita akan tarik juga. Apakah sama dia periodenya? Ya, yang jelas lebih cepat yang masanya lebih kecil. Oke, masanya lebih kecil lebih cepat. Sekarang mau saya coba ganti simpangannya di sini supaya simpangannya mirip. Ya, tetap di sini yang mempengaruhi adalah massa menggantungnya. Makin besar masanya, dia akan makin lambat. Sekarang supaya jelas kita ganti dengan yang 250 simpangannya cukup segini juga. Ya, dia akan lebih pelan. Saya stop duanya. Pertama kita coba dari yang hijau sepanjang ini, kita lepas. Oke, apanya yang hijau juga sepanjang ini, yang ini kita lepas. Sangat jelas. Bahwa massa yang lebih kecil lebih cepat. Jadi massa yang lebih besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk satu kali getaran. Dalam artian periode, jika massanya makin besar maka periodenya akan semakin besar. Jika massanya makin kecil, periodenya semakin kecil. Sekarang kita ganti. Ini tetap di posisi 3, kita ganti pakai pegasnya konstantanya lebih besar. Sekarang kita cek untuk massa yang sama. Kalau tadi kesimpulannya adalah massa makin besar, periode makin besar. Sekarang kita ganti massa yang sama. Ya, posisi simpangannya juga akan berbeda karena konstantanya berbeda. Sekarang kita tarik kira-kira segini ya. Kita pakai garis lah lebih jelas. 20 cm dari titik seimbangnya. Oke. Mungkin kurang. Kita isi 30 cm dari titik seimbang. Saya pause dulu. 30 cm titik seimbang. 30 cm dari titik seimbang. Oke, kira-kira di sana. Sekarang kita cek dari konstanta yang berbeda, satu yang lebih kecil, yang dua lebih besar. Kita play. Mana yang lebih cepat? Jelas nggak? Kita pakai slow sekarang. Jadi yang konstantanya yang lebih besar, dia lebih cepat. Oke, kita ulang. Cm di sini, kita ulang dengan slow motion. Kita pakai waktu sekarang.
kita cek yang satu dulu, 1 kali balik ke merah, waktunya 0,78. Sekarang kita cek yang 2, mulai dari titik bawahnya 0,78, 0,50-an. Jadi waktunya lebih besar, yang konstantanya lebih kecil. Jadi terbalik sekarang, konstanta lebih kecil, periodenya lebih besar. Konstanta lebih besar, periodenya lebih kecil. Jadi kesimpulannya adalah masa makin besar, periode makin besar, konstanta makin besar, periode makin kecil. Apakah ada pengaruh untuk gravitasi? Kita pakai gravitasi yang besar. Kita pakai gravitasi 0,78. Sekarang kita cari titiknya 30 cm. Dari sini mulai. Oke. Kita cek satu aja pengaruh gravitasi enggak. Ya, seharusnya nggak ada ya, pengaruh gravitasinya kurang, karena di sini nilainya mirip-mirip sih seperti tadi. Saya ulang, hasilnya sekitar 78 ya, 1 78 kalau di bumi. Dengan posisi 30 cm. Kita cek yang kiri yang satu aja. Sama 81 ya. Jadi gravitasi yang lebih besar dari bumi, dan di bumi maka nilai periodenya adalah sama 0,81 detik. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi periode dari pegas. Kita cek ke persamaannya. Oke, getaran harmonik itu sendiri jadi bagi dua, getaran harmonik yang tidak harmonik, kemudian harmonik memiliki persamaan Y sama dengan A sin omega T plus nol. Jadi di sini adalah seperti persamaan gelombang, yang mana nilai Y itu adalah simpangan, seperti yang kita lihat tadi di simulasi. Simpangan adalah berapa jauh dia menyimpang dari titik seimbangnya, dari titik seimbang, itulah simpangan. Jadi ketika dia mencapai simpangan maksimum, jadi paling jauh, itu bisa disebut dengan amplitudo A besar. Kemudian di sini ada fungsi sin. Sin ini karena sewaktu-waktu, karena dia terus bergetar. Di sini ada fungsi T, jadi pada waktu yang berbeda maka posisinya juga akan berbeda, maka nilai simpangannya juga akan berbeda. Jadi seperti itu. Di sini ada mempengaruhi adalah omega atau frekuensi getaran atau periode getaran. Omega sendiri kan sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu 2pi kali F atau 2pi per T. Nah, sekarang kita cek kalau ayunan bandulnya, ya simpangannya tadi Y, di sini juga bisa X, amplitudonya sepanjang ini, bisa kalian lihat di gambar, ini adalah sudutnya. Itu simpangannya. Ini ayunan bandul, seperti tadi bisa dilihat V dan A-nya. Ini bandul. Dalam bandul sederhana, ketika kita menguraikan, ya ada bandul kan ada sudutnya, S ini adalah busurnya, L adalah panjang talinya, bandulnya, arah beratnya ketika dia menyimpang di posisi ini, arah beratnya sih ke bawah, ini M-nya. Kemudian di sini kita jabarkan, ini tetanya, T ke sini adalah mg sin theta, ini mg cos theta. Di sini T tegangan tali. Dari sini, dari rumus F T sama dengan min mg sin theta, gaya tangan sialnya. Kemudian ketika diturunkan, ya S itu L kali theta, ya. Jadi
L di sini kita bisa posisikan sebagai jari-jari, jadi maka S ini panjang S busur ini ya udah jari-jari kali sudut berapa menyimpang dapat S, kemudian dipindahkan posisinya S nya diganti jadi L theta sehingga dapat turunan dari sudut 2 kali sama dengan GL sin theta. Untuk theta yang kecil sin theta sama dengan theta, kemudian diturunkan lagi sehingga ketemu omega G akar G per L, sehingga untuk periodenya adalah ini ya, kalian bisa lihat juga di buku, ini adalah rumus periode untuk bandul ya. Nah seperti yang tadi, bahwa yang mempengaruhi periode bandul itu sendiri adalah L dan tidak dipengaruhi oleh massa. Jadi ketika massanya sama tapi panjang talinya berbeda, otomatis periodenya berbeda. Tapi jika massanya sama, panjang talinya juga sama, ya sama. Kalau maksud saya kalau massanya berbeda, yang satunya 100, yang satunya 200, tapi panjang talinya sama, tetap periodenya akan sama. Seperti di simulasi tadi. Jadi yang mempengaruhi di sini hanya panjang talinya, massanya tidak mempengaruhi untuk bandul. Dan kita mendapatkan rumus bahwa T sama dengan 2pi L per G. Gampang ingatnya adalah T sama dengan 2pi nya tinggal dikali akar LG, jadi telaga. T LG telaga itu untuk bandul. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa bandul itu bisa dicari periodenya dengan rumus seperti itu, dan yang mempengaruhi periode bandul itu sendiri hanya L dan G. Ya gravitasi, kalau masih tetap di bumi ya gravitasinya tetap G ya, kecuali beda tempat di bumi dan di tempat lain pasti beda dia periode. Misalnya di bulan, di Mars gitu. Sekarang gerak harmonik di bandul sederhana bisa dicari juga rumus yang tadi, T yang tadi ya. Nah itu gambarnya. Nah sekarang kita gunakan rumus dari percepatan. Turunan dari percepatan omega kuadrat kali L, atau di sini jari-jari, jadi omega kuadrat kali R itu sama dengan percepatan, dan di sini berlaku percepatannya adalah gravitasi, sehingga kita dapat W juga sama dengan akar G per L. So jadi kita dapat frekuensi dan periodenya. Ini periode yang tadi sudah kita bahas, ini cara pencarian dengan cara lain gitu. Jadi kita menggunakan rumus dari percepatan, yaitu sama dengan W kuadrat kali L atau R jari-jari seharusnya. Nah, jadi jari-jari di sini diganti pakai panjang tali karena dia bergerak seperti melingkar. Jadi kalau dibuat lintasan pentul dia akan bergerak seperti satu kali lingkaran. Jadi seperti ini rumusnya. Frekuensi jika tinggal diputar, tapi kalau saran saya sih kalian ingat satu aja untuk periode. Frekuensinya jadi udah 1 per T, F sama dengan 1 per T kan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian cukup ingat bahwa periodenya rumusnya telaga 2pi L per G. Kemudian mengingat ini, rumus ini kembali, jadi kita dapat rumus frekuensi. Oh ya, pi nya di bawah 1 per 2pi, pi nya di bawah ini per. Yang jelas ini aja diingat, nanti dapat misalnya periode per 10 berarti frekuensi 1 per 10. Balik lagi ke gas, seperti simulasi yang tadi, simpangannya ya ini A, amplitudo simpangan maksimum. Kalau ditarik sampai di sini kemudian dilepas, dia akan naik turun sampai di sini, berarti simpangan maksimumnya adalah A. Tapi kalau cukup sampai di sini ya simpangannya Y. Sekarang sama seperti tadi, bergantung pada fungsi waktu. Ya, fungsi waktunya. Jadi menurut hukum Hooke kita sekarang cari tahu kalau tadi periode untuk bandul, sekarang untuk pegas. K adalah konstanta pegas dan inilah kedudukan seimbangnya. Di sini menurut hukum Hooke kan F sama dengan min K delta X. Sekarang delta X-nya diganti pakai Y. Dan hukum Newton, F sama dengan M kali A. Ketika dia terjadi oscilasi, maka didapat MA sama dengan minus KY, kemudian Y yang tadi rumusnya ini kita dapat kecepatan, diturunkan sekali, ini rumus kecepatan, diturunkan lagi sekali, ya, diferensial lagi sekali dapat percepatan, maka dapatnya dari rumus percepatan adalah ini, omega kuadrat Y. Nah dari rumus percepatan ini kita masukkan ke rumus yang tadi di sini.
Hasilnya M, A nya kita ganti minus omega kuadrat kali Y ini dalam kurung ya, kemudian coret Y nya, coret minusnya, sehingga kita dapat M omega kuadrat sama dengan K. Jadinya kita dapat omega sama dengan K per M, dan kita akan langsung dapat nilai T dan F. Jadi kalau tadi T L per G, sekarang kita dapatnya T 2pi L per K. Temanku gitu, mungkin caranya menghafal ya. Telaga sama temanku, T 2pi M per K. Ya, di sini udah jelas bahwa kalau misalnya osilasi atau gerak harmonik dari sebuah pegas itu bergantung pada massa dan konstanta. Jadi masanya beda, hasilnya beda, konstantanya beda, juga hasilnya berbeda. Seperti ada di simulasi. Jadi itu adalah periode dan frekuensi dari sebuah gerak harmonik, baik bandul maupun pegas. Selanjutnya kita ambil kesimpulan bahwa untuk pegas, untuk konstanta yang K dan beban M, maka rumus periodenya adalah 2pi M per K. Kemudian untuk bandul 2pi L per D, itu rumus periodenya. Cukup ingat itu saja. Jadi ada dua faktor masing-masing yang mempengaruhi nilai periode dari gerak harmonik ini. Jadi kalau pegas itu adalah massa dan konstantanya, kalau bandul itu adalah panjang bandul, tali bandulnya, dan gravitasi. Jadi di bandul tidak ada massa yang mempengaruhi. Sekarang kita masuk ke persamaan simpangan. Ya, simpangan yang tadi kita bahas itu adalah seberapa jauh dia dari posisi seimbang. Jadi karena dia terus bergerak naik turun, maka pada waktu T sama dengan 2 detik, dimanakah posisinya? Nah, itu bergantung pada rumus simpangan itu sendiri. Ya, untuk di sesi ini rumus simpangannya yang sederhana ya Y sama dengan A sin omega T. Omeganya bisa dijabarkan jadi 2pi F atau 2pi per T, bebas. Simpangan amplitudo, omega kecepatan sudut, F frekuensi, dan T waktu tempuh. Jadi jika seandainya mulainya bukan dari tengah-tengah, jadi kalau di sini dianggapnya mulai dari tengah-tengah, jadi saat T 0 nilai Y-nya juga 0. Jika mulainya bukan dari posisi itu, misalnya dia sedikit turun dari posisi mana itu ditentukan, diambil nilai Y-nya, maka berlaku rumus A sin omega T plus theta andol. Jadi posisinya adalah theta andol di sini. Ini theta andol. Sudut awal. Jadi yang disebut dengan sudut fasenya theta. Theta ini yang sebanyak ini ya. Negatif theta andol itu namanya theta. Boleh diganti 2pi T per T, boleh pakai 2pi T, boleh. Itu namanya sudut fase. Dan theta andol adalah sudut fase awal. Dan C adalah fase getaran, dan C adalah fase. Ini. Nanti lebih banyak kita bahas di kelas 3 SMA. Nah, dari simpangan itu sendiri kita bisa mendapatkan kecepatan. Nah, kecepatannya itu diturunkan dari persamaan simpangan. Di per dt turunan sekali terhadap T, maka turunan A sin omega T menjadi omega A cos omega T. Ini adalah rumus untuk kecepatan. Ya, 8. Jadi ini rumus untuk kecepatan, cukup diturunkan sekali. Dapatlah kita kecepatan. Nah, kecepatan maksimumnya berapa? Kecepatan maksimum ketika berada di Y sama dengan 0. Simpelnya gitu. Ketika di tengah-tengah. Kita cek nanti. Nah, jadi kecepatan maksimum saat nilai cos omega T sama dengan 1. Di cos nilai 1 ya berapa? Tergantungnya berapa pi. Nanti di sini dalam sudut pi, bukan pakai derajat. Bisa diganti ke derajat. Jadi nilai kecepatan maksimum adalah tinggal ini jadi sama dengan 1, jadi maksimum adalah omega kali A. Kemudian percepatan, inilah untuk kecepatan. Sekarang kita lanjut ke percepatan. Percepatannya adalah turunan lagi sekali dari kecepatan. Ya, kita
kita misalkan data nolnya 0, maka percepatannya turunan dari kecepatan dv per dt. Jadi omega a cos omega t, ini kurang omega, sorry, ini kurang omega a cos omega t. Ya, kecepatan tadi kan omega a cos omega t, saya lupa tulis. Jadi ada omega a cos omega t, a sama dengan minus omega kuadrat a sin omega t. Jadi turunan cos adalah min sin. Jadi di sini ada minus, karena di sini ada cos terhadap t. Jadi omega kali a turunan cos omega t adalah omega a sin omega t, dan minus ya, minus turunan cos adalah minus sin, sehingga di sini ada minus yang depan. Nah, karena omega kuadrat a sin omega t ini adalah bentuk dari sebuah y atau simpangan, jadi kita dapat nilai y langsung. Jadi a itu juga sama dengan minus omega kuadrat dikali dengan y. Jadi kalau y-nya sama dengan 0, otomatis a-nya juga sama dengan 0. Berapa percepatan maksimum? Tinggal hilangkan saat sin sama dengan 1. Jadi nilai percepatan maksimum ketika nilai sin omega t sama dengan 1. Nilai sinnya sama dengan 1. Contohnya sin 90 derajat 1 gitu. Jadi nilai percepatannya ada tinggal diganti, hilangnya jadi 1 omega kuadrat kali a, itu besar. Ya, arah percepatan a selalu sama dengan gaya pemulih. Yang di sini juga sesuai ada minus. Oke, kita ke energi. Energi getaran. Jadi karena kita udah hitung tadi simpangan sebagai posisi dan kecepatan, maka kita bisa menghitung energi totalnya. Energi getaran adalah energi kinetik plus potensial. Ini adalah energi mekanik dari sebuah pegas. Energi kinetik rumusnya setengah p kuadrat, energi potensial setengah ky kuadrat. Jadi y-nya kan berubah-ubah sesuai dengan waktu, karena ada fungsi y sama dengan a sin omega t. Jadi kalau waktunya berbeda, maka posisinya juga berbeda. Otomatis kecepatannya juga beda karena ada fungsi v, kecepatan. Nah, dari sini kita bisa menentukan tabel seperti ini. Jadi sesuai dengan simulasinya, ini tabelnya adalah pada saat t tertentu maka IK-nya setengah p kuadrat, IP-nya setengah KI kuadrat. Ketika ditotalkan maka hasilnya adalah setengah KA kuadrat. Ini adalah energi mekanik. Ketika Y mencapai titik maksimum, maka IK-nya 0 karena kecepatannya 0, dan ini aja Y maksimum. Nilai Y maksimum adalah A, maka hasilnya juga ini, energi mekanik. Ketika dalam titik seimbang di tengah-tengah itu, V-nya yang maksimum, Y-nya 0. Energi maksimum juga ini. Itu adalah persamaan dari energi dari getaran harmonik. Nah, untuk perhitungannya kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jadi khusus kita akan bahas matematisnya seperti apa perhitungannya. Jadi di sesi kali ini kita bahas dulu pemahaman faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai pada periode, baik itu bandul dan pegas. Oke, itu aja. See you next time. Ya, sekarang kita akan cek energi dari bandul dulu, boleh. Jadi kalau energinya kita simpangkan sejauh 45 derajat. Di sini berarti ada apa? Kuning menyatakan percepatannya ke bawah, dan yang hijau, tanda panah hijau menyatakan kecepatan. Di sini ketika titik tertinggi kecepatannya 0, otomatis hanya ada energi potensial dan energi total. Ini adalah energi potensial atau energi mekaniknya. Nah, sekarang kita akan cek posisinya di bumi, tidak ada gesekan. Panjang talinya kita pakai 1 meter, masanya 1 kilo. Gampang di bumi ya posisinya. Karena kita coba lihat bagaimana perubahan kecepatan. Kalau makin ke bawah harus makin cepat, makin naik lagi makin lambat, dan energinya. Ini simpel kalau bandul. Ya, percepatannya akan berubah arah, kecepatannya makin ke atas, makin berkurang lagi, habis. Jadi paling tinggi kecepatannya habis,
arah percepatannya juga akan berubah-ubah. Jadi kecepatan bertambah, maksimum ketika di titik seimbang kecepatannya, minimum ketika di titik tertinggi. Ya, energinya juga sama. Energi kinetik maksimum ketika di titik seimbang, energi potensial maksimum ketika di titik tertinggi atau di simpangan terjauh atau di amplitudo namanya. Kita akan cek energi pada bandul. Jadi kalau bandul ini bandul, sekarang ke pegas. Kita akan cek bagian energi yang di bagian pegas. Ya, di sini. Kita akan cek masanya 100 gram. Nah, kita diemin dulu. Pause. Ini adalah equilibrium point-nya. Ya, kemudian posisinya di bumi, damping ini gesekannya kita anggap tidak ada. Ya, damping itu dari pegasnya sendiri. Kita ambil posisi merahnya di sini. Ya. Gravitasi di bumi, kecepatannya warna hijau, kalian tidak bisa lihat di sini. Ini ya gravitasinya kita buat 0 dulu supaya hanya satu energi potensial yang mempengaruhi, yaitu adalah energi potensial dari pegas itu sendiri. Kalau misalnya kita isi gravitasi di bumi, maka karena dihitung dari ketinggian bukan nol di sini, otomatis ada energi gravitasi juga, potensial gravitasi. Jadi kita anggap asumsikan nol dulu, tidak ada pengaruh dari gravitasi. Jadi murni dari pegas. Kita lihat vektor posisinya. Percepatannya karena dia sudah digantungi beban, kalau belum digantungi beban tidak ada apa, kosong. Sekarang kita kasih beban 100, ada nilai percepatan. Karena dia maunya ke atas kan, karena udah ditarik ke bawah, ada beban bawah, jadi ada gaya pemulih ke atas. Sekarang kita tarik lagi ke bawah, jadi simpangannya sejauh yang merah. Kita ambil di ujung situ aja, nggak apa-apa. Otomatis percepatannya kayak makin besar, atau akselerasinya. Di sini murni ada energi potensial ya, sebelah kiri ini ada grafik untuk energi. Simpangan maksimum. Jadi di sini disebut dengan periode. Jadi simpangan maksimum kita anggap 30 cm lah, kira-kira 30 cm. Ya harusnya kita mulai kalau misalnya ini lepas, equilibriumnya di situ. Jadi simpangan maksimum kita anggap di sini berarti. Sebesar 30 cm. Y. Ketika kita lepaskan, maka pegas akan tertarik ke atas dan berosilasi. Sekarang kita lihat grafiknya. Kita buat slow motion. Nah, posisi paling tinggi kecepatan habis, dan posisi paling rendah juga kecepatan habis. Ketika simpangan maksimum, V-nya 0. Ketika simpangannya 0, jadi titik yang hitam di tengah-tengah, di titik seimbangnya, maka V-nya maksimum. Begitu pula dengan energinya. Ketika berada di titik seimbang, energi kinetiknya maksimum. Ketika berada di simpangan terjauh, energi kinetiknya 0. Dan ketika berada di titik seimbang, energi potensialnya 0. Dan ketika titik simpangan terjauh, energi potensialnya maksimum. Itulah yang terjadi pada pegas. Jadi di sini murni cuma ada dua energi, yaitu energi potensial dari pegas dan energi kinetik dari pegas. Jadi saya tidak tambahkan gravitasi. Jadi kalau kita tambahkan gravitasi, maka nilainya akan ada tambahan berupa energi potensial gravitasi. Ya, ini contohnya. Karena ini berada pada ketinggian, kita hitung dari 0 dari sini ya. Ada pengaruh energi potensial gravitasi. Nah, at this moment kita akan bahas untuk energi potensial dari pegas itu sendiri saja. Yang jelas, ketika dia berosilasi mirip dengan pendulum tadi. Jadi pendulumnya sama, simpangan terjauh nih kan, V-nya 0 di simpangan terjauh. Sekarang di ini V-nya maksimum, simpangan terjauh V-nya 0 lagi. Sama di pegas juga sama, simpangan yang ketika paling bawah ya habis, ke atas habis, berkin mengecil lagi. Oke, itu aja, kalian bisa cek sendiri di situsnya sini, kalian bisa coba-coba sendiri. Semoga bisa dipahami konsepnya. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mencoba sendiri, jadi akan lebih gampang untuk dipahami. Oke.